Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nilam Cindra Dewi. Saat ini tercatat sebagai mahasiswa PPG dalam jabatan kategori 2 di Universitas Ahmad Dahlan. Hari ini tanggal 13 Desember 2022, saya akan melaksanakan kegiatan praktik belajar mengajar di SMA IT Nur Fikri Boarding School Bogor dalam rangka melaksanakan uji kinerja. Selamat menyaksikan. Oke, Tolibah, silahkan disiapkan buku paket fisikanya, buku tulis, alat tulis, dan dirapikan ya peralatan yang ada di depan kalian atau di meja kalian. Cukup banyak nih nampaknya, terutama makanan. Oke, Ustazah mau mengecek kesiapan kalian. Silahkan kursinya diarahkan ke arah Ustazah terlebih dahulu, ya. Kalian pernah ice breaking tentang tepuk hiha yes Allahu Akbar? Belum pernah ya? Oke, berarti ini ice breaking baru dari Ustazah buat kalian. Jadi peraturannya gini, ketika Ustazah menunjukkan angka 1, nanti maka kalian tepuk hi kayak gitu. Itu tuh apa sih? Terus habis itu nanti kalau saya bilang 2 kayak gini, ha kayak gitu. Terus kalau saya bilang kayak gini, tepuk kayak gitu lagi. Terus kalian bilang yes kayak gitu. Kalau saya bilang kayak gini, kalian tepuk kayak gitu lagi. Habis itu kalian bilang Allahu Akbar. Bisa dipahami? Bisa dipahami nggak? Coba jempolnya ke atas, paham? Ragu-ragu nggak paham? Oke. Ragu-ragu. Kenapa ragu-ragu? It's so easy ya untuk dipahami. Oke, silakan kursinya dihadapkan ke ini. Yes. Istidadan. Sikap berdoa. Doaan. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma wa zidni amin ya rabbal alamin. Oke. Sebelumnya Ustazah ingin presensi terlebih dahulu. Siapa yang hari ini tidak hadir? Semuanya hadir? Masya Allah. Udah mau mendekati pas ya, jadi semuanya hadir dan diberi kesehatan. Semoga tidak ada yang susulan pas ya. Semuanya bisa ujian tepat pada waktunya. Ya, jaga kesehatan ya. Oke. Apakah kalian ingat di pertemuan sebelumnya kita sudah belajar tentang apa? Ya, tentang pemanasan global. Good. +1 buat Beatrice. Ya, ada yang lain di pemanasan global udah apa aja sih detailnya? Ada yang namanya penyebab, ya. Terus ada yang namanya dampak. Nah, sebelumnya kalian udah belajar 2 hal ini. Saya coba review kembali ya. Dibedakan antara penyebab dan dampak. Kira-kira apa bedanya penyebab dan dampak? Penyebab tuh kayak yang menyebabkan. Good. Masya Allah. Kayak efeknya. Good. +2. Siapa namanya plus dulu? Nah. Hah? NS ya, NS. Ya betul. Kalau penyebab itu adalah yang menyebabkan, kalau dampak itu efeknya. Good. +2 ya Beatrice ya. Nah, penyebabnya apa aja sih pemanasan global? Ada? Ya, bahan bakar fosil, terus CFC, kotoran ternak, sampah dan deforestasi. Kalau dampaknya, akibatnya, efeknya? Ya, terus meningkatnya permukaan air laut. Kemudian, iya, punahnya, timbulnya wabah penyakit. Nah, ini 2 hal yang berbeda ya. Seperti yang tadi NS sampaikan, kalau penyebab itu yang bikin, yang menyebabkan. Kalau dampak itu efeknya. Nah, sebelumnya Ustazah akan berikan kalian pertanyaan pemantik. Ada 2 pertanyaan pemantik. Yang pertama, apakah ada kaitannya wabah pandemi COVID-19 ya dengan pemanasan global? Kalian habis menjalani masa-masa karantina, belajar online, apakah ada kaitannya dengan pemanasan global? Jangan dijawab dulu. Yang kedua, apakah ada kaitannya tingkat psikologis anak-anak zaman sekarang, anak remaja atau mungkin para pekerja zaman sekarang, tingkat stresnya dengan pemanasan global? Apakah ada kaitannya?
Oke. Silakan Resen yang mau menjawab. Oke. Ya silakan Beatrice dulu. Mic-nya dikasih ke Beatrice. Boleh. Yang pertama, apakah ada kaitan wabah pandemi COVID dengan pemanasan global? Menurut aku ada, karena kan selama pandemi ini kita jadi sering di rumah, jarang keluar-keluar pakai mobil. Betul. Terus sedangkan pemanasan global itu salah satu penyebabnya tuh gara-gara dari gas yang dikeluarkan sama kendaraan bermotor. Ya, Jadi dampak penyebabnya tadi ya. ya, jadi pandemi itu ada kaitannya sama pemanasan global. Jadi agak apa ya, seharusnya ada perbaikan gitu. Masya Allah, keren. Plus buat Beatrice. Ya. Keren banget tadi jawaban dari teman kalian terkait pertanyaan pemantik ini. Kalian juga bisa menjawab pertanyaan yang lebih detail dua hal ini di catatan kalian ya. Nanti bisa disampaikan ke Ustazah. Nah, kita lanjut ke tujuan pembelajaran. Untuk tujuan pembelajaran, kita ada dua di hari ini ya. Yang pertama adalah peserta didik mampu menganalisis solusi pemanasan global dengan baik. Kemarin kalian sudah menyiapkan, udah diskusi ya, kemudian membuat produk. Nah, di sini coba nanti kalian diskusikan kembali. Kemudian yang kedua, kalian atau peserta didik mampu mempresentasikan gagasan solusi pemanasan global melalui produknya tadi poster dengan baik kepada beberapa warga di NF. Jadi nanti Ustazah berikan waktu kalian untuk Kita udah. nah, cari orang lain, cari orang lain ya. Iya. Semuanya udah pernah? Oke, kalau gitu targetnya nggak banyak. Targetnya adalah cari aja satu orang karena waktu juga terbatas. Nah, tapi nanti di sini beda ininya, apa namanya, alat penilaiannya. Terus juga feedback yang diberikan oleh mereka ke kalian gitu. Ya kebetulan memang sama gitu kan. Dan kebetulan mungkin udah lebih dulu kimia kayak gitu. Tapi tidak apa-apa. Kita semakin banyak menyebarkan terkait bahayanya pemanasan global. Siapa tahu menjadi amal jariah buat kalian semua gitu kan. Nggak ada yang tahu kan di sini. Siapa tahu nanti ada yang ke kutub utara gitu melihat salju di sana atau melihat es di sana karena kalian ternyata aktivis lingkungan pemanasan global gitu. Ini adalah topik yang saat ini lagi banyak dipembicarakan. Nah, kemudian juga Ustazah ingin mengecek kemampuan kalian di pembelajaran sebelumnya. Oke, ada yang tahu CFC itu apa? Ya, ya NS, ya NS bener ya. Apa tadi? Boleh cek di buku juga. Iya, apa itu? Ya, jenis gas yang merupakan penyebab pemanasan global. Nice. Efek rumah kaca. Ada yang sudah pernah belajar apa itu efek rumah kaca? Ya. Nice. Jadi kayak bumi itu ditutupin kaca ya. Jadi harusnya gas itu keluar tapi dia terpantul lagi dan akhirnya panas bumi ini. Good. Kemudian ada perubahan iklim. Kira-kira apa definisinya? Perubahan iklim. Ya, silakan Haira ya. Suhunya naik. Menjadi meningkat. Nah, seperti yang terjadi di gurun pasir. Kalau dulu itu nggak ada atau jarang ya sumber air di gurun pasir. Nah, sekarang di sana jadi hijau gurun pasirnya. Karena jumlah air meningkat kan. Kutub di sana sudah pada mencair, akhirnya jadi hijau. Dan kita sebagai umat Islam itu adalah tanda-tanda kiamat semakin dekat. Ya, belajar fisika juga semoga meningkatkan iman kita ya. Oke. Nah, kemudian untuk penilaian seperti biasa, Ustazah akan menilai sikap kalian nanti ketika diskusi, ketika mempresentasikan, kemudian pengetahuan juga, nanti refleksi, ada refleksi saja, kemudian keterampilan ketika kalian mempresentasikan. Oke. Nanti target presentasinya satu saja. Ya, nggak usah banyak-banyak karena kan sudah ya kemarin ya. Nah,
Untuk aktivitasnya, nanti Ustazah akan menyetelkan video apersepsi tentang pemanasan global. Kemudian nanti kalian silahkan masing-masing kelompok membawa poster yang sudah kalian buat untuk mempresentasikan. Kemudian kalian diskusi dengan orang yang kalian presentasikan itu. Kemudian orang tersebut memberikan feedback ke kalian. Ya, memberikan feedbacknya itu pilihlah orang yang kira-kira punya HP gitu. Karena nanti diminta untuk pemberian feedbacknya itu di ini ya, bit.ly nilai poster NF. Bisa ditulis ya. Silakan ditulis nanti untuk meminta penilaian dari orang yang kalian presentasiin. Kayak gitu. Ya, penilaiannya di sini. Ini sudah di print. Sudah di print ya? Oke, Ustazah bagikan ya, Masya Allah. Kelompoknya Penguin Unyu. Kelompok 7 ya. Ada Gania dan kawan-kawan. Ini halo, namaku Bumi. Ada Beatrice dan kawan-kawan. Ada Global Warming, Save the Earth. Ada Puspa Maya Marsha. Kemudian ada siapa lagi nih? Ini siapa penyanyi? Gak ada namanya ya? Oke. Dampak dan solusinya Global Warming, Rafa, Catherine. Masya Allah, buminya dipeluk hangat dan dikasih cinta ya. Kemudian Save the Earth, Harum, Syifa. Harum. Oh, sini ya. Kemudian ini Irsyad, Bumi. Oke. Nanti setelah kalian presentasi boleh ya ditempel di ini. Di ruang kelas kalian. Karena ternyata Ustazah sangat apresiasi sekali, Masya Allah, desain kalian sangat kreatif ya. Ustazah bangga dengan kalian. Kasih applause dong buat kalian. Keren. Ya, seperti itu ya. Nah, nanti setelah kalian Ustazah beri waktu untuk mempresentasikan ke warga NF, attention please. Hai. Hello. Oke. Ya, setelah kalian mempresentasikan ke warga NF, kemudian nanti akan ada penilaian for and as learning. Nah, untuk for learningnya, nanti Ustazah akan memahami pemahaman kalian itu dari refleksi. Nanti kalian menulis di sticky note. Dan untuk as learningnya, nanti kalian akan Ustazah bagikan laptop, kemudian menilai teman kalian. Seperti itu. Kemudian nanti terakhir kesimpulan. Bisa dipahami ya? Oke. Kita lanjutkan. Nah, Ustazah setel video dulu ya. Ini tentang solusi. Bisa jadi bahan tambahan presentasi kalian nanti. 10 ways to reduce global warming. Do you know what global warming is? Global warming is a phenomenon of climate change characterized by a general increase in average temperatures of the Earth, which modifies the weather balances and ecosystems for a long time. It is directly linked to the increase of greenhouse gases in our atmosphere, worsening the greenhouse effect. Burning fossil fuels such as natural gas, coal, oil, and gasoline raises the level of carbon dioxide in the atmosphere, and carbon dioxide is a major contributor to the greenhouse effect and global warming. Global climate change is certainly one of the top environmental issues today. You can help to reduce the demand for fossil fuels, which in turn reduces global warming, by using energy more wisely. Here are 10 simple actions you can take to help reduce global warming. Number 1. Reduce, reuse and recycle. Do your part to reduce waste by choosing reusable products instead of disposables. Get a reusable water bottle, for example. Buying products with minimal packaging will help to reduce waste. And whenever you can, recycle paper, plastic, newspaper, glass and aluminum cans. If there isn't a recycling program at your workplace, school, or in your community, ask about starting one. By recycling half of your household waste, you can save 2,400 pounds of carbon dioxide annually. Number 2. Use less heat and air conditioning. Adding insulation to your walls and attic, and installing weather stripping or caulking around doors and windows can lower your heating costs more than 25% by reducing the amount of energy you need to heat and cool your home.
Turn down the heat while you're sleeping at night or away during the day, and keep temperatures moderate at all times. Setting your thermostat just 2 degrees lower in winter and higher in summer could save about 2,000 pounds of carbon dioxide each year. Number 3, change a light bulb. Wherever practical, replace regular light bulbs with LED bulbs. They are even better than compact fluorescent light (CFL). Replacing just one 60-watt incandescent light bulb with a LED used 4 hours a day can yield $14 in savings annually. LEDs will also last many times longer than incandescent bulbs. Number 4, drive less and drive smart. Less driving means fewer emissions. Besides saving gasoline, walking and biking are great forms of exercise. Explore your community mass transit system, and check out options for carpooling to work or school. Even vacations can provide opportunities to reduce your carbon footprint. When you do drive, make sure your car is running efficiently. For example, keeping your tires properly inflated can improve your gas mileage by more than 3%. Every gallon of gas you save not only helps your budget, it also keeps 20 pounds of carbon dioxide out of the atmosphere. Number 5, buy energy-efficient products. When it's time to buy a new car, choose one that offers good gas mileage. Home appliances now come in a range of energy-efficient models, using far less energy than standard appliances. Look into your state's energy efficiency programs, you might find some help. Avoid products that come with excess packaging, especially molded plastic and packaging that can't be recycled. If you reduce your household garbage by 10%, you can save 1,200 pounds of carbon dioxide annually. Number 6, use less hot water. Set your water heater at 120 degrees to save energy, and wrap it in an insulating blanket if it is more than 5 years old. Buy low-flow showerheads to save hot water and about 350 pounds of carbon dioxide yearly. Wash your clothes in warm or cold water to reduce your use of hot water and the energy required to produce it. That change alone can save at least 500 pounds of carbon dioxide annually in most households. Use the energy-saving settings on your dishwasher and let the dishes air dry. Number 7, use the off switch. Oke, ya. Tadi semoga menambah kalian ya wawasan kalian terkait 10 simple strategi untuk mengatasi solusi pemanasan global. Apa aja tadi? Ya, reduce, recycle ya. Kemudian efisien penggunaan energi. Terus kemudian switch on off ya. Ya, kalian bisa tambahkan nanti ketika presentasi, tapi in Indonesia kali ya. Kecuali kalian nanti ketemu Ustadz Idris gitu kan, boleh pakai bahasa Inggris. Nah, silakan tentukan 2 orang yang akan diambil laptopnya. Silakan. Kemudian silakan diambil laptop di locker yang laptopnya tidak bermasalah. Ini nggak ada yang mau ambil laptop? Masya Allah. Ayo semangat. Apa? Iya, nanti Ustaz aja yang ngerekam karena kamu join ke grup. Siapaan? Oke, hati-hati ya guys, ini agak sensitif kabelnya. Bikin lagi. Enggak, pakai ini. Oh, pakai ini. Berarti lagi dong. Iya. Itu boleh kan Bang, itu kan kata usahanya. Sensitif kayak wanita lagi halangan. Oke, sudah ya, silakan duduk. Oke, attention please, silakan perhatikan ke TV monitor lagi. Nah, selain dari video tadi, sumber pembelajaran kalian bisa didapatkan dari hasil penelitian ya. Untuk linknya sudah ada di Google Classroom kalian.
Jadi nanti kalian juga bisa baca-baca, ada penelitian di sebelahan dunia sana, mereka sangat concern sekali terkait pemanasan global ini. Why? Karena sebagai umat muslim ya, kembali lagi kita selaku umat muslim, kita itu sebenarnya diberikan keleluasaan waktu untuk mengatur apakah kiamat itu semakin cepat atau semakin lama. Percaya nggak? Kalau misalnya kalian menyia-nyiakan bumi ini, maka bumi ini akan semakin kiamat karena ulah manusia tersendiri. Kalau kalian semakin menjaga bumi ini, mencintai bumi ini, merawatnya, salah satunya adalah mencegah pemanasan global ini, maka bumi ini akan semakin panjang umurnya. Kayak gitu. Apalagi kalian adalah calon para, sekarang masih remaja, mungkin nanti beberapa tahun lagi kalian calon-calon pemimpin ya, atau seorang ibu untuk anak-anak kalian, seperti itu. Nah, ilmu ini penting juga gitu, untuk juga kita sampaikan ke orang lain. Makanya nanti setelah ini, silahkan kalian presentasi, mulai dari dampak, penyebab, kemudian solusinya. Kayak gitu. Nah, silahkan, semuanya udah diberikan poster ya. Nah, jangan lupa nanti untuk orangnya itu yang kalian presentasikan diminta mengisi di formnya ya, bit.ly tadi poster NF ya, nilai poster NF, bit.ly nilai poster NF. Nah, kalau misalnya ternyata orang yang kalian mintain penilaian itu nggak punya HP, kalian bisa minta mereka nulis di sticky note ini ya, gitu. Oke, Ustazah ulangi ya. Jadi nanti silahkan kalian keluar dari kelas, kemudian kalian paparkan poster kalian, dibuka, dijambrengin, terus jelaskan solusi pemanasan global. Kalau perlu kalian buat si orang tersebut, karena mendengarkan presentasi kalian, dia jadi berubah gitu. Awalnya dia suka bakar sampah, jadi nggak bakar sampah gitu. Terus yang kedua, diskusi terkait konten poster. Ada yang mau ditanyakan, Ustadz, Ustazah, Bapak, Ibu, Teteh gitu kan, atau adik kelas. Nah, kemudian minta penilaian di giveform bit.ly/nilai poster NF. Kayak gitu. Minta mereka mengisi penilaian kalian di sini. Terus minta mereka menuliskan, kemudian tempel. Gimana setelah presentasi dari kami, ditempel di posternya. Bisa dipahami? Bisa. Oke. Ya, langsung aja. Silahkan kalian keluar. Waktunya 15 menit dari sekarang. Sekarang jam berapa? Oke, 8.25. Berarti nanti kembali 8.40. Ya. Targetnya ini. Oh, touchscreen. Oh, off dulu ya. Targetnya 1 aja, guys. Ya. Kalau lebih boleh. Begitu. Boleh? Boleh bawa. Kita kira-kira kayak kulkas gitu kan? iya betul. Kayak AC. Iya. Keren banget, ini udah keren banget ya. Jadi kalau misalnya gas itu dari kendaraan juga bisa, AC, kulkas, habis itu gas metana. Gas metana ada yang tahu? Terus ada jalan kaki, bersepeda atau naik transportasi. Jadi kurangi naik kendaraan pribadi. Bisa pakai jalan kaki, bersepeda ataupun transportasi. Kenapa kita harus mengurangi mengkonsumsi daging? Karena saya pencinta daging. Iya, benar. Aku juga kayak tanya kenapa, soalnya di katanya dari kotoran ternak itu dia bisa ngasilin gas metana yang gas itu tuh salah satu penyumbang ke gas rumah kaca. Jadi kalau misalnya kita ada peternakan yang terlalu banyak, terus kan berarti hewannya juga makin banyak, kotoran ternaknya yang dihasilkan makin banyak, jadi makin banyak gas metana. Wah, saya sebagai pencinta daging harus mengurangi ya. Ya Allah, semoga bumi ini semakin panjang usianya.
anak cucu kita bisa mengalami hidup ya. Amin ya rabbal alamin. Keren banget, masya Allah. Ininya juga udah keren banget tampilannya, terus presentasinya juga bagus banget. Terus ada hal yang mungkin saya baru tahu gitu ya setelah mendengarkan penjelasan dari kalian. Makin pinter-pinter ya kalian. Ya, semoga menjadi ahli bumi nantinya. Amin. Sukses terus ya, silakan boleh. Boleh minta penilaiannya Kak Zah. Pakai apa penilaiannya? Ini di online. Oh, kudu Kan online. kita paperless dah. Iya, paperless. Belum, aku belum mau ganti baju. Aku sekarang Nilai, poster. Apa ini? Aku mau ganti baju Alia. Mana guys? Tuh, maju ya. Oh, bukanya. Wow. Canggih. Memang biasanya tidak. Gimana ya? Ustazah, terima kasih Ustazah. Ustazah hari sangat wonderful, semoga lancar harinya. Masya Allah. Plus 2 buat kelompok ini, plus 2 buat kelompok ini. Udah beres? Bening again ya. Makasih ya. Yes. Nanti Sabtu ya untuk fisika sudah mohon maaf belum selesai ngoleksinya. Insya Allah Sabtu pagi Ustazah akan standby di kelas atau enggak di ruang guru ya. Barengan ya guys nanti. Ya. Karena juga hari Sabtu kan masih ada agenda di sekolah kan? Oh iya. Ya. Karir. Karir. Oke, sticky note-nya masih di kalian ya. Oke, nanti masih ada sticky note. Siang. Nanti PC pagi. Jadi pagi PC, siangnya seminar. Preparing class. Oke. Ya, kalian boleh silakan yang sudah kembali kelompoknya boleh membaca-baca hasil penelitian tentang global warming. Linknya ada di Google Classroom kalian. Yes. Of course. Jadi PS kalian cuma 2 bab ya. Yang pertama besaran dan pengukuran. Yang kedua global warming. Global warming intinya kan just penyebab, dampak, dan solusi. Kalian pun gak harus belajar. Kalian pakai logika kalian bisa jawab kok. Ulangannya tentang ini aja, Kris, boleh gak? Iya, Ustazah ketika mengajarkan pemanasan global ke kalian itu kayak bukan fisika banget deh. Tapi ini fisika kontekstual gitu. Fisika yang memang langsung manfaatnya bisa dirasakan. Kalau fisika di SMA sebelum kurikulum merdeka, kelas 10 itu udah belajar rumus-rumus yang panjang kali lebar. Iya. Jadi berbahagia kalian. Berbahagialah. Nanti kelas 11 baru disuguhi rumus-rumus yang banyak. Oke, silahkan boleh minum dulu yang baru datang. Tarik nafas. Hembuskan. Ini yang kita presentasiin tuh Banyak kau. masukan. Oh iya, wih, keren. Soalnya udah orangnya udah begitu. Siapa yang tadi presentasiin? Semua. Iya. Ustaz Muhammad. Oke, udah ngisi ini kan? Penilaian Bitli? Ya, Udah. penilaian Siap. Sangat kritis ya Ustadz Muhammad ya? Banget. Satu lagi tadi kepentok di tukang bakso. Jadinya lagi banyak orderan gitu kan, nggak bisa ini. Oke, nggak apa ya, kita lanjutkan aja. Selanjutnya Ustazah akan mengecek pemahaman kalian tentang solusi pemanasan global. Oke, di sini ada yang mau presentasi satu perwakilan kelompok saja. Tadi ketika mempresentasikan gimana tuh? Apa kayak review? Ya, reviewnya. Perasaan kalian ketika mempresentasikan tentang solusi pemanasan global. Aku tahu. Ya, silahkan. Mic-nya ya.
NS, Masya Allah. Apa sensasinya? Nama waktu yang tadi? lucu. Iya, sensasinya. Sensasi. Insight yang kamu dapat ketika mempresentasikan. Waktu presentasi karena mungkin udah pernah berapa kali presentasi kimia kan, jadi kan karena temanya juga sama sehingga jadi kalau pas ngejelasin tuh kayak tahu ini tuh kenapa jadi easy going aja sih waktu Masya itu. Allah. Oke, +2 buat kelompok 1 ya? Kelompok 3? Ya. Keren ya, ternyata ada rasa yang semakin kuat gitu ketika kalian mempresentasikan tentang pemanasan global. Kayak gitu. Nah, harapannya juga nanti kalian di rumah itu juga diterapkan juga ya. Kalau misalnya adik kalian, kakak kalian, orang tua kalian berlebihan dalam penggunaan energi, matiin lampunya gitu. Udah siang kok masih nyala. Ini ya. Seperti itu. Oke. Nah, selanjutnya kita ke kesimpulan ya guys. Oke, silakan laptopnya. Nggak apa-apa, tetap nyala dulu. Di kesimpulan, ada yang mau menyampaikan kesimpulannya apa? Ya. Ya. Solusi dari pemanasan global. Ya, di sini ada beberapa ya. Apa saja guys? Mengurangi konsumsi daging. Kemudian hemat energi, mengolah sampah, reboisasi. Kemudian iya, menggunakan transportasi umum. Ini PR banget ya buat usaha juga. Terus mengurangi penggunaan plastik. Terakhir kita lakukan aksi jaga bumi maksudnya, jaga alam ya, jaga alam dan lingkungan. Oke. Ya, Masya Allah, keren. Nah, itu tadi kesimpulan dari solusi pemanasan global. Sebenarnya masih banyak yang lainnya. Nah, selanjutnya ke refleksi. Nah, untuk refleksi ya silakan masuk. Tadi saya sudah membagikan sticky note di kalian. Nah, silakan kalian tuliskan di sticky note kecil itu 2 pertanyaan ini. Pertama, sticky note pertama, apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran ini? Yang kedua, apa saja yang muncul dan belum didapatkan jawabannya selama pembelajaran berlangsung? Silakan kalian tuliskan di 2 sticky note. Kemudian ditempel di sini. Ya, semuanya nulis. 1 orang 2 sticky note karena ada 2 pertanyaan. Ada yang belum dapat sticky note-nya? Iya. Kalau nggak ada ya udah strip aja. Kalau udah merasa udah dapat semua nih, strip aja. Apa yang udah dipelajari, kemudian apa yang belum kalian dapat jawabannya. Ada yang mau sticky note pink? Ada yang pinky girl di sini? Atau pink black? Black pink. Ya, maksudnya itu. Ada yang nggak paham dengan pertanyaannya? Jadi diisi nggak tuh? Iya. Diisi sekarang. Ya, silahkan yang udah bawa laptop diisi penilaian teman sejawat. Yang dinilai teman sekelompoknya. Misalnya siapa namanya? Aziza menilai Putri. 4 aja. Ini namanya siapa sih? Putri beneran? Bener ya? Ya, misalnya Aziza menilai Putri kayak gitu. Terus kamu menilai Adila, menilai ini kayak gitu. Nanti gantian. Ya. Oke. Gimana yang baru datang, ada pertanyaan nggak? Wih, good, tempel dong. Yang udah selesai menuliskan refleksi, silakan ditempel di sini. Ini pertanyaan pertama, pertanyaan kedua. Ini yang pertanyaan nomor 1, ini nomor 2. Maaf ya. Ya Allah, maaf ya, Soleha. Masya Allah, banyak titipan bun. Pada mager ya kelompoknya di chat ya. Ini sekalian ya, Zah. Udah ketulis di sini. Siap. Ini solusi. Oke. Oke. Kita mah ambil simbol aja. Boleh. Oke, sembari menunggu yang lain, silahkan kalian lakukan penilaian teman sejawat.
menggunakan laptop teman kalian. Linknya ada di Google Classroom ya. Ini nanti menjadi penilaian sikap kalian ya. Jadi pastikan kalian menilai kerjasama ketika berdiskusi tadi atau mempresentasikan. Minimal 1. Ya, minimal 1 ditilai oleh teman kalian. Ya, minimal 1. Silahkan lakukan penilaian teman sejawat. Udah selesai ya? Oke. Di Giform GC 3.1 ada penilaian sejawat. Tempel semua di sini ya. Ustazah coba baca untuk refleksi yang pertama, apa yang sudah dipelajari pada pembelajaran. Oke, kita baca ya. Belum. Bitly lupa saya juga. Nilai teman sejawat deh kalau nggak salah. Coba buka aja GC-nya. GC 3.1. Udah selesai kelompoknya Beatrice? Belum ya? Udah selesai nilainya? Oke. Udah selesai? Nice. Oke. Ya? Di GC 3.1 GC fisika yang kelompok 3.1. Nah, menilai satu-satu ya minimal ya. Oke, attention please. Ya, perhatikan, kita kembali ke pembelajaran kita. Di sini sudah kalian tuliskan ya refleksi tentang apa yang sudah dipelajari dan apa yang masih belum dipelajari. Nah, di sini kebanyakan Ustazah baca review sebentar tadi, kalian sudah paham banget ya. Di sini kalian udah belajar penyebab, dampak, kemudian solusi. Kalian sudah menuliskan poin-poinnya di sini. Nah, untuk pertanyaan kedua, pertanyaannya apa saja nih yang belum didapatkan jawabannya selama pembelajaran? Nah, di sini ada yang menuliskan pertanyaan menarik. Solusi untuk penguraian sampah plastik apakah ada? Kira-kira ada yang mau menjawab? Ya, Beatrice? Iya, jadi? Masya Allah, betul. Atau ya dikurangin. Ya, betul. Jadi untuk sampah plastik ini memang dia zat kimia yang susah diuraikan. Solusinya adalah pengurangan dalam penggunaannya. Belum menemukan solusi nih. Mungkin nanti kalian di kelas ini ada yang tahu kan gimana menguraikan plastik lebih cepat. Tapi untuk saat ini belum ada. Jadi solusinya adalah mengurangi penggunaan plastik atau plastik yang udah ada dimanfaatkan ke bentuk lain. Oke, great ya. Sampai sini apakah ada pertanyaan? Oke, Ustazah mau checking for understanding. Silahkan kasih jempol ke atas untuk paham, ke samping sedang, ke bawah nggak paham. Silakan 3, 2, 1. Masya Allah, keren, semangat banget ya. Ya, alhamdulillah di sini semua jempolnya. Kelompok 1 gimana jempolnya guys? Oke, lucu banget jempolnya. Ya, sudah paham ya? Oke, alhamdulillah. Nah, selanjutnya, pertemuan selanjutnya, apa yang akan kita lakukan dalam rangka mempersiapkan di PAS? Insya Allah nanti kita akan ada latihan soal PAS ya, di preparing class, di PC singkatannya. Dan juga silakan kalian baca-baca soal atau latihan soal di buku paket kalian, kayak gitu, karena nanti sumbernya dari buku paket kalian. Selain itu kalian juga bisa nyari di internet. Ya, itu aja untuk hari ini. Terima kasih banyak solehahku semuanya. Semoga Allah berikan limpahan keberkahan ya, terutama yang hari ini ulang tahun ya, semakin dewasa. Oke, kita tutup dengan baca hamdalah dan doa penutup majelis. Alhamdulillahirobbilalamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Semoga berkah. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.